pesan Pak Thomas Lembong pada seluruh masyarakat atas supportnya. Beliau mengucapkan terima kasih banyak. Pak Thomas Lembong secara tegas menyatakan kepada kami tidak mengambil keuntungan Rp1 pun ataupun memberikan keuntungan kepada pihak swasta secara melawan hukum. Itu yang ditegaskan beliau. Karena apa? Karena proses pengambilan kebijakan impor itu ada prosedurnya, itu ada mekanismenya. Dan seluruh surat menyurat antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN serta PT PPI itu diketahui oleh kementerian-kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Apabila ada kerugian negara, kenapa setelah 9 tahun? Padahal surat itu diterima 9 tahun yang lalu ketika korespondensi itu dilakukan. Dan yang kedua, bahwa kebijakan impor itu untuk menangani dua hal. Satu, kekurangan stok. Dua, naiknya harga. Tidak bisa hanya bicara bahwasanya pada saat rapat koordinasi stok kita surplus. Kalau stok kita surplus tapi harga masih naik, nah ini juga harus diatasi dengan impor. Tapi nanti wilayah itu akan dijelaskan oleh ahli. Nanti kita dalam persidangan ini akan mengajukan ahli juga. Tentu itu akan menjadi kompetensi mereka. Yang terakhir, yang paling penting adalah apakah kebijakan Pak Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan diambil secara pribadi? Tentu tidak. Itu adalah kebijakan menteri yang dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan kementerian lain selaku kementerian, selaku menteri, bukan pribadi. Sedangkan subjek hukum dalam pidana itu adalah pribadi ataupun korporasi. Jadi, kalau kebijakan seorang menteri itu dipidana, siapa yang melakukan pidananya? Karena mekanisme pengambilan keputusan ada prosedur, ada rapatnya. Dalam konsep good corporate, good governance, itu harus tertib administrasi dan tertib organisasi. Artinya secara berjenjang mekanisme prosedur itu ditempuh, secara administratif mekanisme surat menyurat itu juga dilakukan. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Pak, pra-peradilan kan Jadwal pertama pra-peradilannya apa, Pak? Pra-peradilannya sudah diterima sekarang? Ya, sudah diterima, kita menunggu panggilan.